Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-ba'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd, fayal hamdun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pernah terbayangkah kita jika ternyata puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah kepikir enggak kita jika ternyata usaha untuk berpuasa kita, meninggalkan makan, minum, dan yang lainnya, ternyata tidak berbuah apa-apa, hanya berbuah lapar dan dahaga? Kebayang enggak kita jika ternyata sabda Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan bahwasanya kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'a nafas. Banyak orang berpuasa yang tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Ternyata yang dimaksud Nabi itu adalah kita. Terbayangkah itu? Hadirin, tentu kita semua berharap semoga ibadah kita, puasa kita, ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, oleh karenanya ada satu hal penting yang perlu kita ketahui untuk puasa Ramadan kita, dan insyaallah hari ini coba kita ulas secara singkat insyaallah, yakni dengan judul puasamu hanya untukku. Hadirin rahimakumullah, untuk lebih terstruktur pembahasan kita, seperti biasa pembahasan kita akan kami bagi menjadi 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah puasa kita bagi siapa? Puasa kita sesungguhnya bagi siapa? Yang kedua, apa maksud puasa hanya bagi Allah? Apa maksudnya? Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar Allah menerimanya? 3 sub pembahasan ini insyaallah kita akan bahas dalam pembahasan tema kali ini insyaallah. Hadirin Allah, yang pertama adalah bahwasanya puasa itu ternyata adalah ibadah yang khusus untuk Allah. Ibadah yang khusus, transaksinya dengan Allah. Apa bedanya dengan yang lain? Dalam hadis qudsi dijelaskan seperti ini. Ada yang bantu baca? Dari Abu Saleh Az-Zahyat bahwa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa.
Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Baik. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, hadis ini sangat masyhur, barangkali sudah sering kita dengar. Namun yang dalam kaitan ini yang ingin saya garis bawahi untuk kita menjadi perhatian adalah yang saya kasih warna biru itu. Bahwasannya ibadah puasa beda dengan ibadah yang lain. Kalau yang lain adalah untuknya, sedangkan puasa adalah untukku, kata Allah. Puasa adalah untukku, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri akan membalasnya. Hadirin, saya membahasakan sederhana dawuh ini kayak begini, Pak. Misalkan Bapak Ibu mau ikut ujian. Mungkin ujian, bayangkan dulu kita di kampus atau saat di sekolah dulu, ujian sumatif atau apa, semesteran. Kemudian ada 5 mata kuliah misalnya mau diujikan. Yang 4 itu yang ngawasi orang lain. Yang 4 yang ngawasi itu bisa siapapun, staf-staf kampus, staf-staf sekolah bisa. Kecuali 1 mata kuliah yang ngawasi adalah langsung Pak Rektor sendiri. Kira-kira apa yang terpikir dalam benak jenengan? Lebih penting lah. Harus lebih siap. Betul. Harus lebih siap. Maksudnya apa? Karena getarannya beda, neredeknya itu beda. Sakjane sama ujiannya, tapi kalau yang ngawasi itu Pak Rektor sendiri, rasanya groginya itu beda. Hadirin rahmatullah, maka bayangkan ini, jenengan sholat, jenengan ngaji, jenengan sedekah, semua itu beda sudah. Loh, apakah Allah tidak ngawasi juga? Iya, tapi untuk ini bahkan lebih dalam lagi. Puasamu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Hadirin, yang lain dibalas Allah juga. Tapi ini beda, mempertegas bahwasanya antara ibadah satu dan puasa ini berbeda. Jadi puasa adalah ibadah yang khusus, yang butuh lebih dalam, lebih siap kita, karena memang langsung puasamu adalah untukku. Hadirin Allah, puasa itu memang tidak tampak oleh manusia. Puasa tidak tampak oleh manusia. Jenengan siang itu boten semerat menungso itu. Nun sewu, tiang poso kalian boten poso itu bedain apa sih bedanya? Sama mau bedane lemes, dereng karuan. Enak sih bolak-balik mari sarapan nggih lemes. Apa? Enggak kelihatan bedanya. Meskipun mantun sarapan terus kemudian ngaku poso kan gak mesti napa? Percaya mawon sih ya. Memang enggak ada bedanya sebenarnya secara umum gitu. Disinilah penekanannya. Butuh ada sebuah napa nggih? Keterikatan batin dalam puasa ini yang lebih dibanding ibadah yang lain. Hadirin Allah, ada ilustrasi sederhana ini. Kalau tadi situasi ujian, jenengan harus lebih siap gitu kan, karena yang nilai Pak Rektor. Sekarang gambaran lain. Misalnya ibu-ibu mau ngasih makanan ke tetangga. Ibu-ibu mau ngasih makanan ke tetangga. Nun sewu. Misalkan enten napa 2 pilihan, Bu. Panjenengan paringi nasi tok napa nasi sak iwake. Iki tambal tonggo lho. Dalem sekotok. Betul, sak iwake nggih. Kenapa jenengan kok mikir sak iwake? Kenapa? Karena mantes nih. Paham bahasa kula mantes nih, paham. Untuk tetangga itu dipantes nih. Sekarang bayangkan Pak, Ibu,
jenengan mau ngaturi daharan, mau ngasih sesuatu hadiah nih kepada pimpinan kita, pimpinan perusahaan, pimpinan dinas. Apa cukup nasi sama ikan tok? Cukup? Tidak pantas tambahi buah, tambahi opor, gitu kan? Saya punya pengalaman itu, Bu. Ketika mau silaturahim ke pimpinan sebuah instansi, begitulah. Sama istri itu, saya sampai ngitung kurang lebih itu 5 kali itu. Gawan itu diganti-ganti 5 kali sampai. Bayangkan. Pertama dibuka, pantas enggak ya nek iwak ini tok. Tambahi. Tengah jalan sesek ono buah, tambahi lagi. Bayangkan sampai 5 kali itu. Kenapa? Khawatir enggak diterima. Khawatir nanti kemudian di sana kurang berkesan. Hadirin rahmatullah. Ini pembahasan kita itu di seputar itu. Mari kita renungkan. Ternyata kedalaman hubungan batin yang Allah tunjukkan tadi menuntut kita mantes nih. Paham betul Bu dengan bahasa saya tadi? Paham betul? Paham? Nyantol betul? Nyantol ya? Alhamdulillah. Penting ini. Sayang ini kalau jangan nggak nyantol ini. Hadirin rahimakumullah. Maka ibadah Ramadan kita, khususnya puasa ini, di situ ternyata kita sedang bertransaksi dengan Allah yang ngawasi langsung, yang balas langsung. Butuh kedalaman rasa kita untuk bagaimana kita lebih pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kalau kita sudah paham bahwasannya kalau dengan tetangga lebih pantas, dengan atasan lebih pantas lagi. Sekarang bayangkan kalau kemudian jenengan mau ngaturi sesuatu ke gubernur misalkan. Kira-kira pantesan iku iwak tambah napa? Nasi tambah ikan tambah buah. Niki pas-pasok mbah tangan terus aja. Ben gampang paham. Nun sewu. Tentu kita merasa enggak pantas ngasihan nggih. Tambah lagi, mosok ini tok gitu kan. Mosok kawan kok siji gak pantesan gubernur itu kan. Tambah lagi begitu. Itu manusiawi, Bu. Itu yang harusnya kita renungkan di dalam Ramadan ini. Kenapa? Lihat sentuhannya, puasamu untukku kata Allah. Mosok gak paham sih. Kalau tiba-tiba gubernur WA jenengan, Mas sampean siap nih 5 bingkisan ya, yang 4 gaya arek saku, sing sitok gaya aku. Gimana kira-kira panjenengan bahasakannya? Dalam didamel padha napa beda sunal niku? Beda. Sing liyane muni wae sigar gak apa-apa guys, kafe kok. Sing digawe gubernur masuk iwak sigar. Paham panjenengan nggih? Di sinilah Pak titik sentuh ini yang kita perlu merenungkan bagaimana dipantes-pantes nih. Maka saya sering sampaikan, nek jenengan puasa, coba direnungkan. Mosok poso tok, tambahi dong zikirnya, tambahi Qur'annya. Jenengan mosok sego tok kalau liyane. Paham betul Bu? Nyantol Pak. Alhamdulillah. Titik sentuh ini Pak yang kita renungkan. Dipantes-pantes nih. Hadirin. Maka kalau kepada gubernur lebih hebat lagi, bayangkan kepada Allah sang penguasa alam semesta. Apalagi bandingannya. Hadirin rahimakumullah. Ini poin pertama. Bahwasannya puasa kita memang untuk Allah saja. Hadirin, sekarang kita pahami puasa kita jika memang untuk Allah. Sekarang kita pahami Allah itu siapa sih? Kita sudah paham Allah ya Tuhan kita, Allah yang kita sembah. Saya ingin memperjelas biar kita semakin butuh untuk memperbaiki Ramadan kita, memperbaiki puasa kita. Nun sewu. Pertama, Allah adalah pencipta kita, yang menciptakan diri kita, anak-anak kita, dialah Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak.
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Allah pencipta kita Pak Ibu. Nek panjenengan kepada juragan yang jenengan dia belum tentu memutuskan urusan kita sudah berusaha sebaik-baiknya loh. Kalau dipantas-pantas nih. Kenapa? Karena tahu dia bisa menentukan urusan kita. Maka bayangkan dengan ketika kita dengan Allah pencipta kita. Sing dadosaken kula panjenengan sedaya sampai seperti sekarang ini dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang seperti ini pantes mboten Bu nek damel saono ngoten niku. Pantes mboten Bu? Gak pantes belas. Karena dialah pencipta kita. Mboten pantes, nek ngoten kok gak pantes. Panjenengan pantes nih. Ini mboten bicara tentang sah, mboten sah loh. Gak pantes bahasanya ini. Karena statementnya jelas, puasamu adalah untukku. Hadirin, yang kedua, biar kita semakin merasakan ini. Allah yang menentukan rizki kita. Jenengan misalkan mau ngasih hadiah ke direktur, ke manajer HRD misalkan. Manajer HRD, dia yang mengisi absen kita, dia yang mengkritisi hasil kerja kita. Piye coba? Lebih ngati-ngati napa dikai wak sigar nih kok. Hadirin, Allah yang memberikan rizkimu. Maka takutlah gara-gara puasa kita seenaknya tersinggung dia. Tentu bahasa kula niki bahasa metaforis mawon. Membahasakan ini memang agar kita paham. Tentu Allah lebih mulia dari pembahasan kami. Allah lebih suci daripada perkiraan kami. Tapi jenengan kita paham. Kalau dengan manusia bisa menyinggung. Nun sewu. Jenengan misalkan ngaturi pimpinan dinas misalkan dengan iwak sigar niku. Kira-kira apa yang terjadi dengan beliau? Tersinggung boten Bu? Tersinggung ya. Nah, dikeroninnya mungkin Pak Rektor meneng mawon, ibu sing gak niat ada ingin kayak Hadirin, bayangkan Pak, kalau kemudian kita seadanya, nggak ada kerentek mantes-mantesnya tadi. Ya Allah, jangan-jangan nggak diterima gara-gara itu Pak. Jangan-jangan yang dikatakan Rasul tadi, banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa. Jangan-jangan itu kita lupa di situ. Ada titik sentuh yang kita lupa untuk kita renungkan di situ. Hadirin, Allah memberi rezekimu. Monggo Pak, baca Pak. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Hadirin rahmatullah, di surat Al-Isra ayat 30. Ayo kita renungkan. Puasa panjenengan itu, puasa kita ini akan dipersani yang menentukan rezeki kita, Pak. Apa enggak takut panjenengan rezekinya dilong gara-gara tersinggung dia? Apa enggak takut panjenengan rezekinya kemudian dikurangi gara-gara kita seakan-akan terkesan mempermainkan dia? Coba renungkan Pak. Sekali lagi disclaimer-nya dari awal tadi, bahwasannya permisalan ini hanya memudahkan bahasa kita. Sedangkan Allah jauh lebih suci, jauh lebih hebat daripada permisalan kami. Ada lagi Pak, Allah yang memegang ruhmu. Monggo Pak. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memeganginya jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia tahanlah jiwa atau orang yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Hadirin, tidak takut tak panjenengan kalau gara-gara puasa kita yang seenaknya, gara-gara puasa kita yang nggak dipantas-pantasnya tadi berbuah sampai ke sini? Bukankah Dia memegang ruh kita? Bukan khawatir tak?
pasti lemoro kan dibalekno ngoten. Nen, gak khawatir panjenengan. Maka takutlah Pak. Dia yang menciptakan kita, dia yang ngedum rizki, dia yang memegang ruh kita. Maka ayo jangan sepelekan tuh. Kalau tadi bahasa kula nyenan ke HRD saja dipantes-pantes, kepada pimpinan daerah jadi pantes-pantes, apalagi yang memegang urusan kita, memegang ruh kita. Ayo pantes-pantes nih hadirin. Semoga Allah menerima puasa kita semuanya gitu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ada lagi. Dialah yang menentukan masa depan anak-anakmu. Panjenengan yang kepingin anak-anaknya sukses, takutlah juga masalah ini. Kalau ternyata puasa kita terkesan main-main dan ternyata berdampak. Sekali lagi, Allah pasti lebih hebat daripada pikiran kita. Tapi perasaan ini harus ada. Kita khawatir kalau ibadah tidak diterima oleh Allah SWT. Atau kalimat satu, mengapa? Katakanlah, sekali-kali tidak akan menerima kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertakwa. Hadirin, Allah menentukan loh masa depan tadi. Kalau di plotting ternyata jadi orang nggak sukses, mau apa coba? Maka mumpung belum semua terjadi Pak, puasa ini adalah transaksi kita langsung dengan beliau, maka perbaiki. Dipantes-pantes nih Bu. Bahasa kula nek jenengan ngaturi sesuatu, ojo seadanya, tambahi. Dipantes-pantesnya sendiri, direnungkan sendiri. Mosok poso tok kana dikiri, mosok poso tok kana sedekah, mosok poso tok kana ngajine, monggo direnungkan sendiri. Ben pantes, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Bu sampai di sini? Nyantol nggih. Alhamdulillah. Ayo. Ini untuk menyemangati kita semuanya. Mumpung masih di awal-awal Ramadan, kita bikin yang sepantas mungkin. Takutlah kalau Allah nggak menerima Ramadan kita. Hadirin, ada lagi. Dia yang bolak-balik hati customermu. Nih, yang punya bisnis. Jangan dikira Allah nggak bisa mengubah semuanya. Maka yang punya bisnis tetap harus lebih hati-hati. Yang nggak punya bisnis bagaimana? Masih punya tadi. Ada harapan anak-anaknya sukses. Ini semua Allah yang menentukan, maka transaksi dengan Allah berhati-hatilah. Monggo Al-Anfal 24. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Baik. Hadirin Allah, maka puasa kita Bapak Ibu, kalau tadi sudah ada transaksi puasamu untukku, maka ayo disadari ternyata puasa kita paling tidak harus kita tahu untuk siapa tadi. Yang pertama adalah untuk Dia sang pencipta kita. Dia juga yang menentukan rizki kita. Dia juga yang memegang ruh kita. Dia juga yang menentukan masa depan anak-anak kita. Dia juga yang membolak-balik hati customer kita. Dan yang terpenting, dialah pemilik surga. Hadirin nurut panjenengan kudune dipantes-pantesne napa biasa mawon Bu? Posone jamu biasa-biasa napa sing luar biasa Pak? Harus luar biasa. Jenengan gak takut tak nek dikira ngenyek niku wae. Lho kok ngene tok sih? Coba kita. Nek bahasa kula niku Allah Maha Pemurah, tapi iring-iringan ini semuring-muring barang. Malaikatnya Pak, mboten trimo. Lho kan Nabi sabar, malaikat sebelah ini sing arek-arek iki gak nek geman tak ngono. Dibleki gunung ae. Loh, hadirin coba tak. Maka jangan masih ingat ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk ketika
manusia ahli neraka dimasukkan ke neraka? Coba, siapa yang keheranan? Penjaga neraka keheranan. Kullama ulqiya fiha faujun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika ahli neraka dimasukkan ke neraka, Pak, itu yang heran itu, pertanyaannya bahasa keheranan lah, begitu bahasanya. Alam ya'tikum nadhir, itu malaikat penjaganya, Pak. Malaikat penjaga neraka itu sampai tanggil. Loh, Mbak Yu, sampean kok jebus kene ya apa ceritane? Ya apa ceritane? Tidak tahukah engkau Allah Maha Pemaaf? Tidak ngertikah engkau Allah mengampuni semua dosa kalau kau mau tobat? Sampeyan kok jebus neraka lho ya apa ceritane, Mbak Yu? Ini malaikat sing keheranan, Pak. Allah Maha Pemurah, kok iso sampeyan kejebur kene iku ya apa ceritane? Dosa apa sampeyan biyen? Anu malaikat kula biyen ngrasani, lho gak dilingno mbek. Pas ngaji kaya apa, Pak? Nggih pas ngaji kalau rungokne mantuk kula lakoni malih. Lah iku sing salah muji. Ya Allah, maka ayo. Ternyata puasa kita untuk beliau, Pak. Maka jangan dibiarkan biasa-biasa, Pak. Hiasi sedekahnya, hiasi tilawahnya, hiasi zikirnya. Ditambah lagi, jangan ditambahi sing perkara sing awon. Bayang niku jenengan ngaturi tangga niku wau wis dikai sego iwake, tapi punya tambahi coro mati. Niki bahasa iki eling-eling jenengan, tambahi coro mati. Kira-kira pantas mboten? Nen? Terus kok uwelek ngoten sih niku bahasa. Kersane berkesan jenengan. Bayangkan sekarang. Maka kalau kita kemudian wis poso ditambahi ana ngajine, wonten dikire, wonten sedekah, tapi ditambahi ngrasani, Bu. Iku aku udah karo jenengan wewe iku diparingi napa? Coro mati. Paham, Bu? Maka nyati ngeling-eling mangke. Nek pas saya poso dijawel kancane Mbak Yu ngrasani ayo coro mati tak ada. Takutlah nggak diterima Allah gara-gara itu, Pak. Dikerek pun gak ngomong gak usah. Hadirin, maka jika puasa kau persembahkan kepada sang penguasa alam, apa yang harus kau siapkan? Hadirin, karena pulau pancen 25 menit itu pemantun tapi tidak ke rumah. Tapi tidak apa, sudah saya persingkat ini. Apa yang harus dilakukan? Hadirin, beberapa perhatian penting. Yang pertama adalah niat ikhlas hanya karena Allah dan mengharap pahala darinya. Hadirin, ingat Rasulullah dawuh mesti man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Sering kepikiran ayat ini kok hadis ini kok imanan karena Allah saja, beriman pada Allah, wa ihtisaban hanya berharap pahala, hanya berharap balasan dari Allah mawon. Jenengan oleh poso angsal siang boten angsal karena lindungi Allah. Hanya karena Allah saja. Oleh poso hanya karena Allah saja. Boten gara-gara sungkan tonggo, boten gara-gara wedi moro tuwa. Hanya karena Allah saja. Yang kedua, menjaga puasa dari hal yang mengurangi pahala. Jaga, Pak. Yang Allah, yang Rasulullah tunjukkan puasa bisa berkurang pahalanya. Itu dalam bahasa tadi. Jenengan kalau paling gambaran kalau kau wewe anak napa? Coro mati. Astagfirullah. Semoga Allah menerima puasa kita semua, Pak. Amin. Bu, semoga puasa kita semua Allah nggih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian muraqabah, merasa diawasi Allah. Setiap gerak-gerik kita diawasi Allah. Puasa Ramadan ini jangan sembarangan. Terutama pandangan, pandangan. Kan salah satu yang merontokkan pahala puasa apa? Pandangan yang dengan syahwat. An-nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Kemerenyeng apa kemerenyeng? Tidak boleh. Padahal dengan istri sendiri, Pak, tidak boleh kemerenyeng Ramadan, tidak boleh. Padahal dengan istri sendiri, apalagi ini Pak, istri tangguh. Ya Allah, tak boleh, Bu. Maka ibu juga tak boleh dempet-dempet, tak boleh, Bu. Ramadan dempet-dempet. Hadirin rahimakumullah. Dan lagi,
jaga sabar dan takwanya. Sing sabar. Sudah dipantes-pantes nih Pak, aja dirusoni Ramadan nih, sing pantes. Maka saya sampai pernah ngaturaken, mungkin masih ingat panjenengan, yang harus dijaga Ramadan ini karena sumber ampunan itu ada 3 kan, puasanya, terus tarawihnya, sodakohnya. Masih ingat Bang? Atau masih lupa? Masih lupa. 3 Pak. Loh, yang lain banyak, tapi paling enggak 3 ini. Ini semua dalilnya sahih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunan Allah itu adalah pada puasanya. Yang kedua, ampunan Allah itu adalah pada tarawihnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pada tarawihnya. Yang ketiga pada sedekahnya. Maka Ramadan ini jaga 3 Pak. Minimal jangan sampai enggak puasa, jangan sampai enggak tarawih, jangan sampai enggak sedekah. 3 itu Bu. Itu panjang jadi itu, minimal itu sudah. Terus tambahi sendiri, tambahi ngajinya, tambahi Qur'annya, dipantes-pantes dari itu. Hadirin Allah, takutlah amal tidak diterima. Nabi jawab banyak, kamin soimin, banyak orang-orang puasa gak dapat apa-apa. Nek mana nih banyak itu apa sih? Banyak wakil ya. Maka hati-hati jangan sampai kita termasuk yang banyak itu Pak. Semoga Allah menerima ibadah kita semua Ibu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian konsisten juga puasa hingga akhir Ramadan. Jaga terus sampai akhir Ramadan. Memang inilah caranya kita. Sing sabar, sabarin betul namung pas hari pertama Bu, hari kedua terus sabar terus. Ini bicara kali orang arek tenang Pak, sik sabar Pak Ramadan, tenan hari Ramadan Pak. Ya tadi awas-awas ngono, sepuro mawon nggih. Masih ingat temanya loh, jadilah manusia istimewa. Jadi pemaaf nggih. Pun, maka puasa adalah untuknya, maka berikan yang terbaik baginya. Hadirin Allah, ini sebagai anggap sebagai pengantar saja, dan dengan renungkan sendiri istilah apa? Dipantes nih. Baik, mungkin masih ada waktu kurang lebih 5 menit barangkali sebelum isya. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Saya tanya Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan yang terkait dengan puasa hanya untuk Allah. Tapi ada penilaian seseorang kadang-kadang puasa itu membuat pemborosan. Maka ya, saya mohon penjelasan Ustaz yang terkait dengan kesan-kesan dari masyarakat begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Ada lain Bu? Tanya lain mungkin? Ibu 1, Bapak 1. Wonten? Betul kan? Atau bapak yang lain betul kan? Sekalian jawab. Betul kan? Ya, tidak apa-apa. Hadirin, ada kesan kalau puasa itu malah jadi pemborosan. Menurut jenengan macam itu pantas atau bukan pantas Bu? Nah? Kenapa? Allah nggak suka orang boros kan? Maka jangan kotori puasa dengan apa yang Allah nggak suka. Kalau paling gambaran sederhana kalau mau, bayangkan sekarang satu pimpinan perusahaan sing maringi hadiah, sing badhe maringi ngaturi suguhan kalau mau, itu ternyata tidak hanya satu orang, tapi semua ngasih, semua sak pabrik ngasih Pak Ibu, sak dinas ngasih. Sekarang pertanyaan kula, bagaimana caranya agar pemberian panjenengan berkesan di hati beliau? Semerap pertanyaan kula tadi, Pak. Bayangkan kepala dinas misalkan nih atau gubernur, kita mau ngasih sesuatu, yang ngasih nggak hanya kita Pak, sak dinas ngasih kabeh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar pemberian kita berkesan? Caranya adalah bikin spesial. Bikin apa? Spesial. Caranya apa? Jenengan pahami yang disukai apa, yang nggak disukai apa. Nek tiangnya boleh sampai seneng salak, jadi kayak salak 1 kilo. Ngomong nggak seneng salak, dia salak 1 kilo. Ibaratnya begitu kan. Tahu jenengan apa sih yang Allah suka. Nah, yang nggak disukai jangan dikerjakan. Dan berkesan nanti itu. Nyambung Bu, paham ya? Maka Allah nggak suka boros Pak. Berarti nek Ramadan sing bener boros napa mboten Bu?
Sing biasanya bolak-balik proklami itu sinten sih? Ya boleh sesekali sak pantes sak mati ya mawon, jangan berlebihan. Jangan gara-gara mode, wah Ramadan ini harusnya kayak bedo ini ala Jerman misalkan, walah. Tapi gak poso. Jadi coba renungkan ketika itu, maka kita paham ternyata gak pantes. Nek pun semerap begini itu, gak paham diri ya lah apa sih teman-teman biasa-biasa mau ngomong. Jadi itu berangkat dari belum paham tentang yang Allah tidak suka. Maka kalau kita puasa Ramadan ingin diterima Allah Ta'ala, mestinya kerjakan yang Allah suka, tambahi yang Allah suka. Allah suka orang muhsinin, Allah suka orang mutatahhirin, Allah suka orang-orang tawabin. Tambahi. Semoga manfaat ya. Cukup jelas ya. Alhamdulillah. Baik, sama cekap ngeten mawon. Saya yakin pasti masih ada yang mau tanya. Tapi terus masih gawe aja takon-takon seneng meniki. Hadirin, maka kesimpulan kita yang pertama, puasa memang beda dengan ibadah lainnya. Beda, Pak. Jangan dianggap sama. Ini beda ini. Jelas dari penekanannya. Yang lain untuk mereka hambaku lagi, tapi yang ini untukku kata Allah. Hadirin, maka puasa adalah bagi Allah saja. Ingat, yang akan memeriksa, membalas langsung Allah saja. Maka perbaikilah puasamu. Akhirnya semoga apa? Puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ayo kita perbaiki terus kualitasnya, dipantes-pantes nih. Misalkan tenggalan kaki ngelirik, iling-ilingi, gak wis aku kok mosok aku ngkai iwak, napa sego iwak tak ora coro mati. Gak wis gak ada ngelirik wis gak ngelirik. YouTube walaupun gak ada yang melihat, ditutup-tutup dhewe gak wis gak pantes. Dikersani Gusti Allah kok jalan YouTube-YouTubean model ini gak wis. Jange WA niku, jange muni gak sida wis dibujak maneh gak pantes mosok wae poso kok muni. Semua diukur sendiri. Mari kita renungkan ini, jadikan tambahan inspirasi kita Ramadan ini. Semoga Allah menerima Ramadan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya selamat menjalankan ibadah Ramadannya. Aku qouli hadza astaghfirukum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kebaikan semua dari Allah, jika ada yang salah dan kurang mohon dimaklumi. Ketemu lagi dalam kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.